Halo, aku Intan Andini, NIM 114220083 dari PLUK 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, pada video ini tuh akan bahas mengenai digitasi, tabeling, labeling, sampai contouring dengan menggunakan aplikasi QGIS. Nah, untuk yang pertama itu kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. Setelah itu kita ke New Project, lalu kita ke Plugins. Nah, kita tunggu dulu ini. Nah, terus kita checklist ini semuanya. Ada Coordinate Capture, di Manager, IFIS, Freehand Raster Georeferencer, Geometry Checker, GPS Tools, Meta Search, ini offline editing, processing, sampai topologi checker. Nah, ini kalau misalkan dari salah satu ini nggak ada, kita bisa cari di all ini. Kita search di sini. Nah, kalau udah kita close. Setelah itu kita ke raster, georeferencer. Terus ini kita klik file, open raster. Terus kita masukin peta yang kita buat di acara 1, peta dasarnya. Nah, setelah itu kita mau registrasi dulu petanya dengan menyamakan koordinatnya. Kita pilih titik di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah. Pojok kiri atas dan kanan bawah. Terus kita add point. Ini. Oke. Terus kita pindah ke sini. Kita add point lagi. Oke. Nah, setelah itu kita ke ini, transformation setting. Buat tipenya tuh kita pilih linear, buat resampling metodenya yang nearest neighbor. Terus ini jangan lupa buat target SRS-nya, kita pilih yang WGS 84 GTM Zone 49 South ini. Klik OK. Terus buat output rasternya, ini kita pilih dulu mau kita simpan di mana. Oke. Setelah itu kita bisa klik Start Georeferencing. Nah, ini georeferencing udah sukses. Ini juga udah masuk ke layar ini. Ini bisa kita close. Terus setelah ini kita bakal mulai untuk membuat layer-layer. Kita klik layer, create layer, new save file layer. Terus ini yang pertama, batas buat file encodingnya kita pilih yang UTF-8. Geometry type-nya karena ini kan bahasa administrasi kita pilih yang polygon. Terus ini jangan lupa juga kita pastiin terus kalau ini tuh yang 49S ini. Terus ini kita kasih nama keterangan add to feed list. Ini, nah terus kita oke. Nah ini udah masuk juga layernya. Kita bikin lagi layar sama kayak tadi langkahnya. Ini jalan. File encodingnya UTF-8. Terus ini geometry type-nya kita pilih yang lain. Ini oke. Keterangan terus add to feed list. Oke. Kita klik layer lagi, create layer, new save file layer. Nih, terus sungai. Ini sama lain juga. Kita pastiin ini udah benar. Oke. Keterangan, terus add to field list. Oke. Lagi, satu lagi. Nah, ini sama kayak tadi. Kita klik layer, create layer, new save file layer. Terus ini titik file encodingnya UTF-8, tipenya yang point, benar-benar.
Terus kita cek lagi nih buat koordinatnya. Oke. Terus kita ini keterangan. Oke. Nah, ini buat layarnya udah semua. Terus sekarang kita bisa mulai buat digitasi. Nah, yang pertama, kita klik pada administrasi, terus kita klik yang toggle editing. Klik yang add polygon fitur ini, terus kita bisa buat mulai digitasi. Nah, ini kalau udah kita klik kanan, terus buat ID-nya kita pilih 0, klik OK. Nah, ini kan udah selesai kita ini digitasi, terus ini kan masih ada yang kurang sesuai, jadi bisa kita edit lagi di Reshape Fitur Tools. Ini kita klik aja, terus Vertex Tool. Ini udah kita nih, bisa edit, terus kita bisa masukin dulu ke linknya. Buat nilai bloknya itu kita sini, ke transaksi properties, kasih baju terus ini, buat selanjutnya kita ganti jadi montage. Terus buat stroke itu kita juga bisa ganti yang lebih kelihatan. Hmm, kecil. Baik, oke. Nah, setelah itu kita kan mau misahin dari tiga tiga daerah ini menjadi tiga poligon. Pertama kita klik edit dulu, terus habis itu kita klik split fitur. Nah, kita bisa mulai digitasi lagi di sini. Nah, kalau udah, kita bisa save layer edit lagi, terus setelah itu kita ke jalan, kita digitasi jalannya nih, klik add line fitur.
Nah, ini kita ulang lagi step-stepnya. Sama kayak tadi. Ini 0, terus kita kasih nama ini jalan kolektor. Oke, terus satu lagi. Sebelah sini. 0 juga, terus ini jalan lokal. Oke, terus kita beralih lagi ke yang sungai. Nah, yang jalan tadi kita set edit dulu. Terus kita ke sungai. Sama kayak tadi, headline fitur, terus kita digitasi yang sungainya ini. Langsung ke sungai. Kita save edit. Terus yang terakhir kita ke titik. Yang lagi ke titiknya, terus head point fitur. Nah, ini titiknya kita samain aja kayak di sini. Ini misalkan sekolah. Terus yang di sini masjid. Di sini nah, ini kan kita udah selesai berdigitasinya. Setelah itu kita mau ke labeling. Yang pertama itu di batas administrasinya. Kita nyalain authority-nya, terus ini kita kasih nama pemukiman. Terus ini ladang, ini kebun. Nah, udah. Setelah itu kita ke properties. Nah, selanjutnya kita klik kanan di batas administrasi. Terus ke properties. Ke label, ini buat kita pilih ke yang single labels. Terus ini keterangan. Habis itu kita ke ininya. Buat teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Terus size-nya jadi 12. Habis itu kita ke buffer. Kita checklist. Terus ke placement. Ini kita apply. Nah, ini udah keluar buat nama-namanya. Habis itu kita klik kanan lagi ke properties. Kita beralih ke simbology. Ini kita yang categorize. Kalau buat kolomnya ini ganti keterangan. Terus kita klik classify. Nah, terus kita klik di simbolnya ini. Habis itu kita mau import buat simbologinya itu. Nah, habis itu kita import yang simbologinya. Kita klik di sini. Terus klik import atau export. Import item. Nah, ini kita select all. Terus import. Nah, habis itu bisa kita close. Terus ini kita bisa langsung nyari. Misalkan kebun. Nah, ini. Oke. Terus yang ini ladang. Oke. Yang ini. Oke. Nah, ini bisa langsung kita apply. Oke, nah ini udah kelihatan. Habis itu kita lanjut ke yang jalan. Sama kayak tadi kita ke properties. Terus ini yang categorize. Nah, habis itu kita ke layar yang jalan, kita ke kanan, properties. Terus ini ke categorize. Terus ini keterangan. Nah, habis itu kita klik classify. Nah, habis itu kita ke simbolin lagi nih, kayak yang tadi. Arteri, nih. Nah, ini kita samain dulu sama RBI. Kalau di RBI kan buat RGB-nya itu yang 255, 102 sama 255. Nah, terus ini kita ganti aja ini jadi 102. Oke. Oke, terus yang ini sama kayak tadi juga kita kolektor. Ini kita edit juga. Buat warnanya sama kayak tadi juga. Nih. Terakhir ini jalan lokal. Kita klik aja. Oke. Terus bisa kita apply. Oke, nah ini udah keluar bocornya. Terus yang selanjutnya kita ke sungai. Kita ke properti saja langsung juga ke simbologi. Terus ini categorize sampai tadi. Keterangan. Classify. Nah. Terus kita klik yang di sungainya ini. Sungai. Nah, ini langsung kita okein aja. Apply. Oke. Nah, tapi ini mungkin bisa kita tebelin ya biar lebih kelihatan.
Nah, oke. Nah, terakhir itu kita ketik ke properties. Sebelumnya sama kayak jalan tadi kan langsung dinamain pas kita ngelakuin citasinya, jadi udah ada ininya, jadi nggak perlu kita tabelin lagi. Terus ke simbologi, tangan, terus kita classify. Nah, ini langsung aja kita cari simbolnya di sini buat masjid. Ini kita klik oke. Terus perpustakaan. Oke, habis itu sekolah. Pendidikan. Nah, ini dasar. Oke, nah setelah itu bisa langsung kita apply juga. Nah, udah muncul. Oke. Nah, setelah itu, nah selanjutnya kita mau contouring. Kita klik layer, terus add layer, add vector layer. Terus ini kita masukin file contour. Terus kita add. Nah, udah masuk, bisa kita close. Nah, ini terus selanjutnya kita mau ke ini, klik vector, terus geoprocessing tools, terus kita pilih yang clip. Input layernya ini, terus overlay-nya kita pakai yang batas administrasi ini. Terus buat clipnya ini, pilih yang save to file. Ini kita pilih penyimpanannya mau di mana. Ini filenya klik contour, save, terus kita klik ajaran. Nah, ini udah masuk ke layernya, bisa langsung kita close. Nah, ini bisa kita checklist yang kontur magangnya. Nah, ini udah kelihatan. Setelah itu kita klik kanan, terus open attribute table. Kita nyalain toggle editingnya, terus kita klik new field. Kita pilih namanya ini ganti jadi Ika, terus tipenya yang whole number integer. Oke. Nah, setelah itu kita ke ini, select features using an expression, terus masukin rumus, klik rows and values, klik 2 kali di elevation, terus ke operators, klik 2 kali di persen. Nah, karena kita tadi ikannya pakai yang 25, kita kali 4 jadinya 100. Terus select features. Nah, ini kita close. Nah, ini buat yang bukan kelipatan 100, ini ditandain sama yang biru-biru ini. Setelah itu ini kita ubah jadi IK. Terus ini jadi angka 1. Terus kita ke update selected. Nah, terus buat ininya kita ke invert selection. Nah, ini habis itu jadi yang biru-biru itu jadi yang kelipatan 100. Nah, terus ini kita ganti aja yang di sini jadi 0. Terus update selected lagi. Nah, ini udah keisi buat ikannya. Nah, setelah itu kita bisa save edit. Terus matiin toggle editingnya. Nah, setelah itu kita klikkan lagi, terus ke properties. Kita ke labels, yang role based labeling. Ini kita pilih add rule. Terus kita ke labels, ini yang role based labeling. Terus kita klik yang tanda plus hijau ini, add rule. Ini description-nya IK. Terus kita klik di sini. Kita ke fields and values lagi, terus klik 2 kali di IK. Terus ini sama dengan, karena kita mau masukin yang kelipatan 100, tadi kan pakai 0, jadi kita klik 0. Oke. Terus, label width-nya ini kita isi yang name. Buat teksnya, ini Times New Roman. Size-nya 12. Terus kita ke buffer, ini kita checklist. Ke placement, ini ganti yang curve. Terus posisinya di online. Oke, terus bisa kita apply. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kita langsung ke simbologi dulu aja. Ini categorize, IK, terus classify. Nah, yang 0 tadi kan buat yang indeks konturnya. Tuh, kita pilih warna yang warna ini. Terus ini kita kasih ketebalannya lebih tebal. Oke, terus ini yang satu juga kita kasih warna yang sama. Ketebalannya tetap aja. Apply. Oke. Nah, ini. Nah, ini muncul buat keterangan indeks konturnya sama yang apa? Semuanya ada yang berlebih. Bentar, kita gitu. Ini kurang lebih buat acara itu kayak gini. Oh ya, terus ini kita bisa checklist juga yang peta raster acara 7. Nah, nanti jadinya kayak gini. Terus setelah itu kita bisa ke ini. Kita simpan di sini, save as. Kita pilih tempat penyimpanan. Save. Udah. Nah, jadi sekian untuk acara ini. Terima kasih.